Halo Sobat Milenial, bertemu kembali di Point of View Times bersama saya Gilang Pandu, di mana sore hari ini semoga menjadi hari yang menyenangkan di awal bulan Mei dan salam sehat untuk kita semua. Di hari ini tentunya tidak sendirian, saya bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Sore Mbak, sehat ya? Sore Gilang, teman-teman semuanya, semoga sehat ya. Amin. Senin semangat. Senin semangat. Muka saya ngantuk nih. Sibuk banget Mbak ya kalau dilihat-lihat ya, agendanya padat nih, tapi di sore hari ini tetap kita menghadirkan informasi ataupun isu-isu yang dimana bisa kita kulik dari point of view Mbak Uni. Nah Mbak, kemarin nih kayaknya aku ngelihat story Mbak Uni habis ketemu sama Opung ya. Ketemu sama Opung Luhut Binsar Panjaitan. Terus di statement sebelumnya nih Pak Luhut juga bilang nih, siapa sih orang yang dibilang dari sosok Opung ini ada katanya toksik. Nah, kemarin waktu ketemu ada obrolan-obrolan itu nggak sih, Mbak? Ya pastinya ya, masa sebagai jurnalis ada isu yang lagi hot nggak nanya ya, tapi tentunya karena ini menyangkut orang, meskipun saya tahu yang yang dimaksud kira-kira ya? nama, tapi tentu tidak etis. Percakapan yang kemarin itu kan sebagian on the record, sebagian off the record, apalagi yang menyangkut nama orang. Nah tapi memang kemarin kan saya pergi sama anak-anak tim Total Politik tuh ya, Didit, Budi Adiputro sama Ari Putra sama Mas Bambang Harimurti yang biasa tampil berempat kami di Editor Stock. Mereka ingin tahu juga bagaimana perspektif apa yang terjadi di balik layar dari perpolitikan yang makin seru ini. Dan Pak Luhut Panjaitan itu adalah salah satu orang yang punya network jejaring ke hampir semuanya pihak, termasuk di partai politik besar. Nah, banyak cerita-cerita. Yang pertama tentu yang bisa dibagikan adalah cerita-cerita soal bagaimana kesiapan pemerintah dalam government tech ya. Government tech itu adalah program semuanya digital, termasuk yang paling menonjol adalah e-procurement ya. Jadi pengadaan barang segala macam itu dalam format digital sehingga mengurangi interaksi antar orang, mengurangi potensi untuk korupsi, meskipun bukan berarti nggak akan ada korupsi. Yang kedua yang menyangkut toksik, ya tentu saya tanya ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan toksik itu apa? Pak Luhut mengatakan ya orang yang ingin membuat regulasi-regulasi yang membalikkan situasi yang sekarang sudah ada, karena Pak Luhut mewakili perspektif pemerintah Pak Jokowi melihat bahwa sudah banyak sekali regulasi-regulasi yang diubah menjadi baru, dan itu misalnya konteksnya dalam investasi dan perdagangan itu mendukung supaya izin-izin apa segala macam itu lebih mudah ya, lebih cepat prosesnya, tidak ada pungli apa segala macam. Karena sebetulnya kan Pak Jokowi itu kan selalu berkali-kali ingin meningkatkan ease of doing business, bagaimana kemudahan untuk investasi doing business di Indonesia. Dan kemarin kebetulan kan minggu lalu kita juga lihat tuh kayak CEO-nya Apple, CEO-nya Microsoft ya, udah ke Indonesia juga datang semua ke ya? Indonesia dan menjanjikan investasi, meskipun yang Apple investasinya lebih gede yang di Malaysia, Microsoft atau Apple ya lebih gede di Malaysia, tapi itu adalah upaya-upaya ya. Dan sekarang di GovTech ini itu akan dilanjutkan. Dan yang menarik tentu saja kan sebetulnya Pak Luhut ini tinggal 5 bulan menjadi Menko, seperti juga pemerintahan Jokowi kan. 20 Oktober kita akan punya presiden yang resmi dilantik, dan tentu sesudah itu dia membuat kabinet baru. Saya dalam percakapan dengan telepon dengan Pak Luhut sebelumnya juga 2 minggu yang lalu, saya tanya apakah Pak Prabowo itu benar-benar akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi, termasuk si GovTech ini yang lagi sangat serius digarap oleh beberapa kementerian ya, termasuk Menpan RB, dan tentu saja Pak Luhut sangat concern soal ini. Dia bilang ini sudah disampaikan ke Presiden terpilih Prabowo, dan Presiden terpilih Prabowo itu welcome untuk melanjutkan program ini, seperti itu ya. Syukur-syukur katanya tidak ada perubahan dan segala macam. Jadi artinya
digitalisasi ini sudah keniscayaan, nggak boleh mundur lagi, gitu ya. Nah itu misalnya ngomong yang bisa saya ceritakan di sini ya. Tapi soal toksik itu sebenarnya ya tadi regulasi yang sudah ada yang bagus mau dibalikkan kembali ke semula, artinya tidak dilanjutkan. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Kemudian orang-orang yang punya konflik kepentingan. Berarti istilahnya ini Mbak ya, mencegah atau mereka kayak mencoba menghambat atau membalikkan ke situasi yang lama, ya. Sebelum aturan yang sekarang berlaku. Kan tadi asumsinya atau hipotesanya pemerintah Jokowi, setidaknya yang saya tangkap dari Pak Luhut adalah mereka sudah banyak merevisi peraturan, termasuk di bidang investasi, ekonomi dan segala macam, sehingga menjadi lebih friendly atau bersahabat dengan investor, baik dalam luar negeri. Nah, orang yang akan punya potensi berdasarkan track record untuk mengembalikan situasi seperti kesemula itu masuk kategori yang toksik, ya kan? Orang yang punya konflik kepentingan, misalnya dia sebetulnya punya bisnis ini atau punya kepentingan ini, tapi kemudian dia jadi menteri yang berkaitan dengan bisnis yang dia punya, itu kan orang yang punya konflik kepentingan ya tentu. Tapi saya yakin juga nanti akan ada pertanyaan kepada Pak Luhut, apakah Pak Luhut sendiri bukan orang yang punya konflik kepentingan. Kemarin beberapa kali Pak Luhut mengatakan saya 10 tahun saya nggak ngurusin bisnis, nggak punya konflik kepentingan, karena itu saya enak tuh untuk merevisi undang-undang karena saya nggak punya konflik kepentingan. Ya orang bisa berbeda melihatnya ya, tapi itu misalnya yang disampaikan oleh Pak Luhut. Jadi kalau orang yang tidak punya kepentingan biasanya nanti kerjanya itu akan lebih cepat, lebih gercep karena dia nggak banyak mikir. Kalau orang yang punya konflik kepentingan tuh nanti agak lama tuh, kalau saya bikin begini nanti kena ke saya begini seperti itu. Itu antara lain ya, banyak sekali karena kami ngobrol santai 90 menit ya, 1,5 jam tentang situasi yang terjadi di balik-balik meja-meja negosiasi dan di balik-balik ruang-ruang rapat pertemuan antar elit-elit di Republik ini. Tapi Pak Luhut itu optimistis bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi dan sudah ada, karena sebetulnya sekarang tuh kondisinya tuh istilahnya tuh tinggal lanjutin aja, sudah fondasinya itu sudah oke semua dari segi regulasi apa segala macam. Ya tentu POV-nya editorial IDN Times kita mengumpulkan berbagai macam informasi ya. Pertemuan saya dengan Pak Luhut juga bagian dari upaya ngumpulin informasi, tapi dia bukan satu-satunya yang kita ketemu. Teman-teman kita di lapangan juga mendapatkan berbagai macam informasi, termasuk siapa yang akan masuk ke kabinetnya Presiden Prabowo. Meskipun menurut saya terlalu dini untuk kemudian mengatakan bahwa si ini kandidatnya si ini masih 5 bulan ya. Prabowo sendiri setahu saya kan memang orang yang sedang melakukan, dan dia pernah mengatakan bahwa dia ingin membangun semangat kebersamaan di antara elit-elit politik karena situasi yang kita hadapi sekarang tuh sulit. Tapi kalau kira-kira Mbak, ini nanti yang termasuk kabinet apakah ada obrolan orang-orang lama atau orang-orang baru gitu? Susahnya kan gini ya, di sekitarnya Prabowo kan juga banyak orang lama. Kalau kamu hitungannya orang yang pernah menjadi pejabat di era Orde Baru, ya orang itu tapi loyal, bahkan sudah ada yang berteman sama Prabowo sejak zaman dia di Akmil misalnya ya, katakanlah misalnya Bang Safri Samsudin ya, yang posisi terakhirnya Wamenhan, itu kan sangat dekat dengan Prabowo, dan hampir semuanya percaya ya bahwa Bang Safri Samsudin akan memegang posisi kunci, salah satu posisi kunci. Ya itu dia bisa dibilang orang lama, karena dia juga menjabat Wamenhannya kan di zaman Presiden, kalau saya katakan Presiden SBY, ya. Nah, jadi ya tentu kombinasi antara
orang-orang lama, termasuk orang-orang yang dekat dengan Prabowo, baik dari jalur Partai Gerindra maupun dari jalur militer atau sahabat, karena Pak Prabowo lama menjadi ketua HKTI ya. Jadi mungkin orang yang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, mungkin orang-orang yang kita lihat menjabat di era Orde Baru atau Orde sebelumnya mungkin kembali lagi ke pemerintahan misalnya, sangat bisa. Masih ada proses 5 bulan ya? 5 bulan. Masih ada proses 5 bulan. Nah, termasuk salah satu niatan Prabowo itu membentuk Presidential Club ya. Nah, itu ada info-info menarik Mbak dalamnya. Itu adalah bagian yang tadi kayaknya kita pernah bahas di POV yang sebelumnya ya. Jadi Pak Prabowo itu memang waktu pas ketemu sama Pemret tahun lalu di Hambalang tuh bilang bahwa kalau 30 sampai 35 elit politik di Indonesia ini bersatu solid, itu insya Allah semuanya problem yang kita hadapi, yang sebagian mungkin penyebabnya adalah konflik-konflik geopolitik yang di luar kekuasaan kita ya. Kita juga nggak tahu tuh 3 perang itu kapan selesai ya kan? Itu bisa. Jadi tapi harus kompak. Nah, jadi bisa presiden, wakil presiden, mantan-mantan presiden, tokoh-tokoh ya. Tokoh yang notabene tokoh, ketua-ketua pimpinan ormas, kemudian ketua-ketua umum parpol. Jadi memang niatannya itu sudah seperti itu. Jadi nampaknya Pak Prabowo ingin sesedikit mungkin oposisi lah, supaya pengambilan keputusan itu lebih cepat karena situasinya juga berubah cepat. Nah kira-kira seperti itu. Jadi Presiden Club menurut saya adalah bagian dari. Tapi ini kan belum tentu jadi ya. Tapi Jokowi pun terakhir menyampaikan statementnya kalau bisa ketemu 2 hari sekali malah. Ya, menurut saya itu wishful thinking ya. Maksudnya kayak nggak ada kerjaan aja Presiden Prabowo kok harus ketemu sama mantan Presiden Jokowi 2 hari sekali. Emang kalau mungkin mantan Presiden Jokowi udah nggak sibuk ya. Tapi presidennya kan sibuk banget. Ya? Hari pertama langsung sibuk, jadi menurut saya wishful thinking kalau misalnya mau ketemu dua hari sekali. Sebulan sekali pun menurut saya belum tentu. Mungkin setahun 4 kali ya, quarterly gitu. Yang penting aktif di grup ya Mbak ya? Yang penting gitu lah ya, kirim-kirim stiker ada gitu WhatsApp-nya ya. gitu kan. Ada WhatsApp-nya. Ya, jadi tapi, itu ya. Tapi waktu saya baca itu terus terang juga saya, waduh ini kok ini banget ya. Ya kayak pengen cawe-cawe banget gitu. Jadi itu ya yang kemarin Mbak Uni ketemu sama Pak Luhut banyak yang nggak bisa saya ceritain juga ya, tapi itu memberikan, menurut saya ini sebagai jurnalis ya, kita sebagai jurnalis tuh dari dulu memang saya menganggap pertemuan-pertemuan di balik layar, bicara tanpa harus wawancara langsung gitu ya, itu adalah penting buat kita untuk menyerap dan tahu apa yang sedang terjadi dari perspektif Pak Luhut ya. Belum tentu 100% yang disampaikan oleh Pak Luhut itu benar, karena kan ada versi yang lain. Sudut pandang lain POV lain. Nah Mbak, dari Pak Luhut nih, kita ke mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Ini Mbak, ini makin memalukan ya. Ini ternyata uangnya dari hasil persidangan, ini uangnya ternyata kemana-mana nih, bahkan sampai ke anak-anaknya, perawatan istrinya, dan lain sebagainya. Nih gimana nih Mbak? Saya tahu Pak Syahrul Yassin Limpo ini adalah, jadi kalau di Sulawesi Selatan itu ada 2 dinasti politik yang sangat berpengaruh. Yang satu dinasti politik Limpo ya, kemudian yang kedua dinasti politiknya Pak Yusuf Kalla. Dan saya ingat mungkin tahun 2009, mungkin waktu Pak Yusuf Kalla nyapres itu, apakah 2009, 2014 saya lupa ya. Tapi Pak Yusuf Kalla jadi capres. Saya meliput kampanye di Makassar. Itu salah satu agendanya adalah Pak Yusuf Kalla datang ke rumahnya keluarga Syahrul Yassin Limpo, yang ada ibunya kan, bapaknya meninggal. Pak Yusuf Kalla mengatakan almarhum ayahnya Syahrul Yassin Limpo adalah mentor politik saya. Jadi ini keluarga berpengaruh, berkuasa, nggak mungkin, dan rumahnya besar ya keluarga. Kemudian Pak Syahrul Yassin Limpo jadi gubernur, kemudian kalau saya nggak salah adiknya jadi bupati Goa 2 periode, dan sekarang yang melanjutkan adalah anaknya. Jadi abis dari bapaknya jadi bupati Goa 2 periode, sekarang yang melanjutkan anaknya si bupati. Jadi itu keluarga politisi yang berpengaruh, berjejaring, dan nggak mungkin miskin.
kamu kalau cuma 50 juta untuk skincare, saya rasa untuk pakai duit pribadi aja seperti receh. Masih ya. kayak 7 turunan kali ya Mbak ya? Jadi menurut saya ini mengagetkan sih. Maksud saya ini very low ya, dan kita juga meliput di POV kita di IDN Time juga ini luar biasa memalukan ya. Seseorang sampai menggunakan uang dari hasil korupsinya untuk pengeluaran yang nggak masuk akal aja gitu. Termasuk nih bon acara ulang tahun cucu SYL, nah dimasuk reimburse Mbak ke kementerian dan acara ulang tahunnya dari cucunya aja di reimburse SYL ini kita jadi tahu bahwa ya orang kaya, orang banyak uang itu kalau mentalnya korup ya korup aja. Orang yang miskin dan uangnya lebih sedikit aja nggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi pandangan Surya Paloh gimana Mbak? Nah, kan saya rasa belakangan ketika dia mengatakan bahwa saya bisa biayain, dia bilang seperti itu ya. Saya yakin Bang Surya Paloh juga kaget sih. Maksudnya gini, aduh ini super receh lah sampai keluar dan dilalah ini kan dikeluarin ya. Mungkin banyak koruptor yang besar-besar yang mungkin nggak sampai dikeluarin rinci, sampai yang skincare 50 juta, ulang tahun anak, kado kondangan, bayangin kado kondangan aja diambil dari situ ya. Seperti tidak ada dana taktis dari menteri, biasanya menteri tuh punya kayak dana taktis ya, yang memang untuk urusan seperti itu. Jadi ini benar-benar memalukan, dan posisi editorialnya IDN Time sebetulnya ini yang harusnya membuat rancangan undang-undang perampasan aset pemiskinan koruptor itu harus dilakukan. Karena ternyata koruptor ini dia masuk penjara, hukumannya mungkin cuma 5 tahun, 6 tahun, kemudian pakai remisi, kemudian dia cuma 3 tahun atau 2 tahun, tapi hartanya masih banyak. Kaya, benar. Ya, jadi tidak ada efek jerah. Saya tahu banget tuh banyak sekali petinggi-petinggi yang sempat ditangkap oleh KPK dan harus masuk penjara, keluar penjara cuma sebentar, lalu bergabung kembali ke klub-klub sosialita ya. Jadi dari acara sosialita kawinan yang satu, kawinan yang lain itu dia udah kayak nggak pernah di penjara aja. Jadi nggak ada malu-malunya gitu ya. Sampai ada joke ya, dan ini nggak enak joke-nya. Kalau korupsi itu sekalian yang gede. Waduh. Korupsi itu sekalian yang gede supaya ya masih ada uang yang uangnya itu masih ada gitu ya. Not to mention mungkin selama di penjara juga ada butuh biaya apa segala macam. Tapi intinya ini menurut kita di POV IDN Times ini menunjukkan makin urgent sesegera mungkin pemiskinan koruptor. Jadi tidak cukup di penjara, tapi hartanya semua disita. Sehingga orang itu lebih takut miskin daripada di penjara kayaknya. Kalau untuk mereka. Di kepemimpinan Prabowo besok akankah ini akan diketok palu Mbak, misal diundang-undangkan? Saya bukan cenayang ya. Jadi yang bisa saya jawab di sini adalah kita pasti berharap, karena Pak Prabowo kan sesudah selesai pemilu sempat ada pidato yang mengatakan tidak memberikan tempat bagi koruptor, ya kan? Nah ini adalah menurut saya challenge untuk Pak Prabowo, apakah dia bisa membuat perbedaan ya, kalau dia konsisten. Saya kemarin mengatakan bahwa Pak Prabowo ini bisa, banyak sekali yang mengatakan bahwa Pak Prabowo akan kayak gini apa segala macam, tapi yang saya berharap bahwa Pak Prabowo tuh dalam 5 tahun kepemimpinannya itu benar-benar meninggalkan legacy, termasuk dalam soal peraturan-peraturan yang memang sangat reformis dan demokratis. Saya dibilang sama Mas Bambang Harimurti, saya wishful thinking. Ya mungkin itu wishful thinking melihat track recordnya dari bahwa Pak Prabowo adalah bagian dari keluarga Orde Baru ya. Tapi ya kita bisa berharap dan kita harus mengawal itu dan terus-menerus menyuarakan. Kalau tidak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo soal tidak ada tempat bagi koruptor itu ya jadi sia-sia aja. Dan itu selalu di-notice maupun itu selalu disampaikan sama Pak Prabowo setiap apapun agendanya. Ingat nggak waktu 2019 kan videonya masih viral tuh yang bocor itu kan.
apa? Jadi ya itu merujuk kepada kebocoran dana anggaran negara ya. Ini adalah kasus-kasus korupsi ini kan bocor ya. Dan sebetulnya karena saya wartawan generasi lama ya, pada saat Profesor Sumitro ayahnya Pak Prabowo masih hidup, kalau tinggal mungkin masih bisa di search Pak Sumitro itu pada saat itu salah satu kalimat publiknya yang terkenal adalah kebocoran 30%. Nah itu ya kita kawal nih, semoga besok di pemerintahan yang baru apa yang disampaikan oleh Prabowo dan Gibran dan apa yang ingin kita harapkan bisa selaras ya Mbak ya. Dan inilah tugas kita bersama termasuk dari tim redaksi IDN Times yang selalu mengawal, semoga bisa sesuai apa yang kita harapkan bersama. Dan selalu saksikan POV Times di setiap hari Senin bersama pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis. Dan akhir kata saya Gilang Pandu Tanaya dan Mbak Uni Lubis pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.